Shalom, shalom, shalom. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, pada saat ini kita akan menyiapkan diri untuk memasuki persiapan perjamuan kudus, untuk mempersiapkan diri kita dalam perjamuan kudus tanggal 3 Oktober 2021 nanti. Marilah sebelum kita memasuki pendadaran pada saat ini, terlebih dahulu kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dipersilakan. Amin. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama kita memujikan Kidung Jemaat 14, bait pertama dan kedua. Muliakan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, marilah kita mengkhususkan pendadaran pada saat ini dengan bersama kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari memujikan bersama Kidung Jemaat 240A, bait pertama dan ketiga. Datanglah ya sumber rahmat. Selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku
Sebelum memasuki pelayanan Sabda Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita menyatukan hati di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Sang Pemelihara kehidupan, Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi kami hari lepas hari, menyertai kami dalam langkah-langkah kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus. Pada 3 Oktober 2021 nanti, bertepatan dengan Hari Perjamuan Kudus Dunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Pun kami bersyukur bahwa perjamuan kudus yang akan kami selenggarakan juga mengawali bulan keluarga. Sungguh kasih Tuhan begitu indah. Maka pada saat ini kami memohon ya Tuhan, Engkau kiranya memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, sehingga kami dapat merenungkan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga kami dapat mengerti maksud-Mu, kami dapat mengerti keinginan-Mu, dan melakukannya dalam hidup kami. Maka kami memohon Roh Kudus untuk menuntun kami. Di dalam kami akan merenungkan sabda-Mu. Berkatilah agar kami tidak hanya mendengar, melainkan juga melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba-Mu ya Tuhan, yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu, dan juga menanjihkan pendadaran pada saat ini. Kiranya Engkau beri kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan, agar apa yang keluar melalui mulutnya yang terbatas adalah semata-mata demi kebenaran dan kasih setia Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini akan diambil melalui pembacaan Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Demikian isi firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman-Nya, merenungkannya, dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih. Siapa di dunia ini yang mau susah melulu? Siapa di dunia ini yang mau menderita melulu? Siapa di dunia ini yang mau bersakit-sakit melulu? Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, bahasa Indonesia saja mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Lalu mengapa kita harus sakit melulu? Lalu mengapa kita harus menderita melulu? Bukankah itu sama saja dengan kebodohan? Mungkin sebagian dari kita merasakan hal itu. Namun Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jika kata melulu itu kita hapuskan, jika kata melulu itu kita buang saja, pertanyaan kemudian menjadi, siapa yang mau susah? Siapa yang mau menderita? Siapa yang mau sakit? Siapa yang mau kesulitan? Mungkin kita masih berpikir, waduh, Mas, kalau dibuang kata melulunya sepertinya sama saja. Podo wae, Mas. Tidak ada yang mau menderita. Tidak ada yang mau sakit, tidak ada yang mau berlelah-lelah. Tidak ada yang mau kesulitan, kesusahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih. Mungkin demikian yang dirasakan pada batin seorang rasul bernama Petrus. Pada batin seorang murid Tuhan yang sudah berhari-hari bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun mengikut Kristus bersama-sama di dalam sebuah perjalanan yang panjang. Mungkin demikian yang dirasakan Petrus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, siapa sih Petrus itu? Petrus adalah seorang rasul Kristus yang mempunyai pemahaman yang sangat-sangat otentik Yahudi.
mempunyai pemahaman dan pemikiran serta anggapan, imajinasi yang sangat otentik Yahudi. Apa itu pemahaman otentik Yahudi? Apa itu pemikiran otentik Yahudi? Kita bisa melihatnya Bapak Ibu Saudara dalam perikop sebelumnya mengenai pengakuan Petrus. Di saat Tuhan Yesus menanyakan, kata orang, siapakah aku ini? Para murid yang lain menjawab dengan mengatakan apa yang dikatakan orang-orang lain. Yohanes Pembaptis, Elia, satu di antara nabi-nabi. Namun Petrus, seorang yang mempunyai pemikiran yang sangat-sangat Yahudi, mengatakan, engkau, Yesus, adalah Mesias. Dari perkataan Petrus ini dalam perikop sebelumnya kita bisa melihat bagaimana pemahaman Petrus itu sangat-sangat berpola keyahudian. Bacaan kita tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Pemahaman Petrus mengenai Mesias bukan pemahaman yang sama tentang Mesias menurut Tuhan Yesus, gurunya. Kita bisa melihat di dalam bacaan kita bahwa saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam kepala, ahli-ahli Taurat, bahkan dibunuh. Lalu bangkit sesudah 3 hari. Ini yang sangat tidak mencerminkan pemahaman Mesias bagi seorang Petrus. Oleh karenanya Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur Tuhan Yesus. Mungkin kata Petrus saat itu bukan begitu kata Mesias. Bukan begitu makna Mesias. Seorang murid yang kemudian mengajari gurunya tentang makna Mesias. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, melihat, mendengar, dan menyadari hal itu, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tuhan Yesus menginginkan apa yang menjadi pemahaman Mesias yang dipahami oleh Petrus sebelumnya harus dihapuskan. Diganti pemahaman Mesias yang mau menderita. Diganti pemahaman Allah yang turut menderita bersama umatnya. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, pemahaman ini yang tidak ada di kamus Petrus. Pemahaman ini yang tidak ada dalam pemahaman Petrus. Bahwa Mesias itu adalah orang yang dipilih Allah dengan luar biasa, dengan kemuliaan yang luar biasa, menyatakan kekuasaan otoritas tertinggi Allah. Maka tidak mungkin dia menderita. Namun Tuhan Yesus ingin mengubahnya. Pemahaman bahwa Allah adalah Allah yang turut menderita bersama umatnya. Allah adalah Allah yang mengerti penderitaan yang dipahami oleh umatnya. Adalah pemahaman yang ingin dinyatakan Kristus. Maka pada saat itu
Tuhan Yesus memarahi Petrus dengan mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Apa yang dipikirkan manusia? Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih. Yang dipikirkan manusia adalah bahwa hidup itu sangat indah dan harus dijalani dengan indah pula. Tidak perlu ada penderitaan di sana sini. Itu pemahaman manusia secara umum. Pemahaman yang dinyatakan lewat tindakan mereka. Pemahaman yang dinyatakan lewat pemikiran-pemikiran para filsuf, orang-orang lain yang berpikir lebih dalam mengenai kehidupan, bahwa hidup tidak perlu susah. Namun Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, pada saat ini pemahaman yang demikian diputar balikkan oleh Kristus. Syarat mengikut Kristus adalah menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 3 syarat mutlak sebagai seorang pengikut Kristus. Ya, manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Namun manusia juga harus menderita agar manusia tahu bahwa dia harus mengikut Sang Juru Selamat. Mari kita melihat Bapak, Ibu, Saudara, dan merefleksikan kehidupan kita. Jangan-jangan di dalam hidup kita masih ada pemikiran seperti Petrus. Masih ada pemikiran ala manusia yang dikuasai iblis. Masih ada pemikiran bahwa hidup itu ya enak saja. Jangan-jangan kita masih berpikir demikian. Mari kita melihat bahwa hidup bersama Allah, hidup yang menuju kerajaan surga, adalah hidup yang menyangkal diri, memikul salib, dan kemudian mengikut Kristus. Tidak ada hal yang enak dari itu. Hanya harapan bahwa kita akan diberikan mahkota kehidupan. Dan itu sudah cukup. Mari menyambut Kristus dengan kasih-Nya, dengan menyangkal diri kita, memikul salib Kristus yang berat, dan mengikut Dia sepanjang jalan. Selamat memaknai hidup yang penuh dengan penderitaan ini sebagai kasih Kristus dan cara agar kita bisa mengikutinya. Tuhan beserta kita. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita memasuki penanjihan pendadaran, mari memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki penanjihan pendadaran.
sebagaimana telah diwartakan di dalam warta jemaat, bahwa dalam kebaktian tanggal 3 Oktober 2021 nanti, kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid dengan mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud satu. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Dua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Tiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Empat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah sebelum kita menerima sakramen perjamuan nanti, kita menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bagaimana jawab Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih? Jika ya, kiranya Tuhan yang mendengar jawaban kita. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah mendengar jawaban Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, marilah kita menutup
pendadaran ini dengan bersama berdoa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa ada di dalam penderitaan kami hari lepas hari. Tuhan yang senantiasa mendengar, melihat, dan menyaksikan bagaimana kami harus menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Kiranya Engkau senantiasa mengingatkan kepada kami ya Tuhan, bahwa inilah sarana agar kami mampu menyerahkan diri kami dan mengikut Engkau hari lepas hari. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan kudus nanti pada tanggal 3 Oktober 2021 menjadi sarana untuk memelihara iman kami. Sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Serta agar kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Inilah hati kami Tuhan, inilah pernyataan sikap kami yang bersedia mengikuti perjamuan kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menutup pendadaran pada saat ini dengan memujikan Kidung Jemaat 370, bait pertama dan ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita dan bersedia menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara
dan memberikan damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu, pendataran telah selesai. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus nanti. Tuhan memberkati.